Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 5 Juni 2021 berjudul Allah Bapa yang di surga. Bapa kami yang di surga. Itulah kalimat pertama dalam doa Bapa kami yang dituliskan di dalam Matius 6 ayat 9. Itu artinya Allah yang menjadi tujuan atau alamat doa yang diajarkan Tuhan Yesus, bukan Allah yang tidak memiliki tempat kediaman, bukan Allah gelandangan, tetapi Allah yang memiliki tempat kediaman. Bahkan tempat kediamannya bukan di gua-gua, di gunung-gunung, di atas pohon, atau di laut, tetapi di surga. Terkait dengan kediaman Allah itu, Alkitab mencatat, Dialah Allah yang memiliki kerajaan surga. Itu sama artinya Allahnya orang percaya, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang dikenal dalam nama Yesus itulah satu-satunya Allah yang benar. Hal itu diisyaratkan dari apa yang tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12. Demikian, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Perhatikan kalimat yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bukankah jelas itu menunjukkan kalau Dia yang dipanggil orang percaya dengan Bapa adalah Allah yang memiliki kerajaan surga? Tentu betapa beruntungnya kalau orang percaya bisa menjadi milik kepunyaannya. Untuk itu, tadi jelas dikatakan bahwa mereka harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Ini pasti tidak mudah dan membutuhkan perjuangan, mengingat Allah adalah roh. Tetapi bisa. Pertanyaan yang bisa muncul, caranya bagaimana? Caranya, orang percaya harus mengikuti jejak hidup Yesus. Hidup dari apa yang Ia ajarkan dan seperti yang Ia kehendaki. Ya, karena Yesus dan Allah Bapa itu sehakikat, seperti dituliskan dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Satu di sini maksudnya memiliki hakikat atau karakter, kehendak, dan tujuan yang sama. Tuhan Yesus sendiri mengatakan untuk mengenal Bapa di surga harus mengenal Dia. Bahkan ketika orang Farisi bertanya kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Yesus menjawab, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Yohanes 8 ayat 19. Dengan kata lain, agar bisa hidup sesuai kehendak Allah, orang percaya harus mengenal Yesus dengan benar. Maka tidak heran
kalau Paulus berketetapan hati untuk mengenal Yesus. Dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Saudara, tanpa mengenal Yesus dengan benar, tidak mungkin orang akan mengerti kehendak Bapa. Dan kalau tidak mengerti kehendaknya, maka tidak mungkin melakukannya. Kalau orang tidak melakukan kehendak Bapa, pasti ia akan tidak dikenalnya, meskipun ia seorang aktivis atau pendeta sekalipun. Hal itu sangat jelas dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau orang sampai tidak dikenal, pasti akan ditolak dan dibuang ke dalam api kekal neraka. Tentu ini tidak diinginkan siapapun juga, termasuk saudara dan saya. Jadi melalui kebenaran hari ini, mari kita sadar bahwa kalau kita berdoa dan berkata, Bapa kami yang di surga, kita harus selalu ingat bahwa Dialah yang empunya kerajaan surga. Dia jugalah yang memiliki kuasa atas hidup kita. Konsekuensinya, kita harus berjuang untuk hidup sesuai kehendak-Nya, supaya kelak kita bisa diterima di kerajaan-Nya, yaitu di surga yang baka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.